ucap syukur kepadamu ya Bapa. Dari hati kami yang paling dalam, bahwa sungguh saat ini kami tidak dapat menyangkali hidup kami ketika kami menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Ada kesukaan menyelimuti hidup kami. Ada kesukaan Tuhan yang mengalir di jiwa kami. Sungguhlah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang patut kami tinggikan dan muliakan. Hanya kepada Engkau saja kami berserah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sudah meninggikan dan mengagungkan Engkau. Saatnya sebentar Bapa, kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami jemaat-Mu NGD Bapa. Engkau juga pakai dan urapi hamba-Mu yang akan melayani-Mu Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Engkau yang menaruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, sehingga boleh mendatangkan kekuatan, memotivasi hidup kami untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami boleh tetap maju bersama Engkau. Kami mau lupakan apa yang di belakang kami. Kami mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kami. Karena yang di hadapan kami hanya Engkau, Allah yang tidak mengecewakan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber kesembuhan Bapa. Engkau sudah berjanji, Engkau berkata, aku berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang besi, memecahkan segala pintu tembaga. Dan kami boleh Tuhan menang bersama Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami mau serahkan semua ini di dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mau sambut firman-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu dan mencuri firman-Mu, kami mau tolak. Di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari kehidupan kami dan ruangan ini, sehingga Roh Kudus bebas bekerja. Tidak ada satu kata firman-Mu yang lewat dari hidup kami, melainkan semua perkataan-Mu boleh mendatangkan kekuatan dan berkat kami. Dalam nama Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu dan kami sambut firman-Mu. Mari kita yang mau berkati katakan amin. Shalom. Ada haleluya. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan yang dari Tuhan sehingga saya boleh ada di sini. Dan terima kasih juga Bapak Gembala sudah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan siang hari ini. Jadi Ibu Gembala bilang buka masker. Saya kemarin sudah mikir ya saudara. Karena saya tanya anak saya, ini jenggot saya boleh dicukur gak? Dia bilang boleh. Tapi saya pikir cukur gak ya? Nggak saya cukur. Mungkin kalau sekarang buka masker saya cukur kelihatan lebih rapi ya. Tapi tidak menghalangi kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekali lagi ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita sudah melewati doa 10 hari pencurahan kuasa Roh Kudus bagi kehidupan setiap kita anak-anak di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya setiap pribadi lepas pribadi sudah punya kuasa dari Tuhan, sudah meminta kuasa dari Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan siang hari ini saya ambil judul hidup di dalam roh. Artinya kehidupan kita ada di dalam Roh Kudus. Pada saat doa 10 hari boleh kita jalani walaupun via Zoom, tetapi kita yakin dan percaya kita meminta pencurahan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu siang hari ini judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan
adalah hidup di dalam Roh. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehingga hidup kita ada di dalam Roh-Nya Tuhan? Kita mau buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat ke-25. Galatia 5 ayat ke-25 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan di sini menekankan kepada kita bahwa jika kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang ingin Tuhan sampaikan pada kita siang hari ini. Bagaimana pada saat kita meminta kuasa Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kita. Kita boleh mengikuti hari Pentakosta minggu lalu, dan firman Tuhan siang hari ini menekankan kembali kepada kita, atau bahkan mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita mau hidup di dalam Roh, baiklah Roh itu yang memimpin kehidupan saudara, bukan jasmani kita, bukan kehidupan kita pribadi kembali. Terserah Roh mau memimpin kita seperti apa. Kemarin pada saat Zoom meeting, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan, bahwa peran Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah penasehat yang ajaib dan lain sebagainya, tergantung dari diri kita masing-masing. Pada saat ini Roh Kudus yang kita sembah atau Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita butuhkan sebagai apa? Dia bisa sebagai penolong kita, dia bisa menjadi penasehat kita yang ajaib. Tetapi firman Tuhan siang hari ini jelas dikatakan bahwa ketika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Tetapi ketika kita hidup mau secara jasmani kita, masa mungkin Roh memimpin kita? Ada di firman Tuhan katakan bahwa ya kalau kita hidup oleh Roh, ya biarkan saja Roh yang memimpin kehidupan kita. Kita sudah meminta Roh Kudus untuk hadir, untuk memenuhi setiap kita hari demi hari. Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika Roh memimpin kehidupan saudara, kita yakin dan percaya ada masanya dan ada waktunya Tuhan memberikan jawaban. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Jelas sekali kalau kita dengar firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid ada di loteng berdoa dan meminta pencurahan kuasa Roh Kudus, dan di situ terlihat bahwa Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api, artinya memenuhi setiap murid-murid Tuhan. Setelah itu, saya kasih satu contoh aja. Petrus, ketika dia berkhotbah, karena hidupnya dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, banyak jiwa dimenangkan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Talenta-talenta yang Tuhan berikan banyak bagi kita. Ada yang berkhotbah, ada yang mampu menyembuhkan, ada bahkan yang mampu dengan memuji Tuhan sebagai worship leader bisa membangkitkan jemaat. Itulah Roh yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena apa? Karena talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu berbeda-beda. Oleh karena itu, tetap ketika kita meminta Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita juga mau hidup kita dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu, kita akan buka di 1 Korintus 6 ayat 19. Kenapa ketika kita hidup oleh Roh, kita mau dipimpin oleh Roh? Satu Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita harus imani bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Ketika apa? Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pola
pikir rohani dengan pola pikir jasmani sangat berbeda. Oleh karena itu, firman Tuhan di sini tekankan bahwa ketika kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan yang terpenting adalah Roh Kudus itu diam di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita melenceng, atau kalau kita bahasanya Ibu PDM tidak intim bersama dengan Tuhan, atau tidak berada di koridornya Tuhan, Roh Kudus tuh sedih ya saudara ya. Karena dia merasa bahwa ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya kita serahkan saja hidup kita seperti apa. Orang mau berkata apa seperti kita, mau berkata apa yang jelek-jelek tentang kita, mau merencanakan yang jahat-jahat pun tentang kita, terserah. Tetapi ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pimpinan Roh Kudus akan nyata dalam kehidupan kita. Proses-proses yang kita jalani akan nyata. Walaupun terkadang sesak, kok merasa kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya ya? Kenapa saya harus melewati proses-proses hidup seperti ini? Tetapi saya coba boleh review kembali di akhir Januari saya pernah berkhotbah di sini bahwa saya pernah katakan kita harus kuat di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Karena setiap kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita berbeda-beda. Saya mampu menghadapi ini, belum tentu Bapak Felki mampu menghadapi itu. Bapak Felki mampu menghadapi itu, belum tentu Bapak Aldi mampu. Oleh karena itu Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Ketika kita belum lahir ke dunia ini, Tuhan tahu kok seberapa kadar kekuatan kita, seberapa kadar kemampuan kita menghadapi dunia ini, Tuhan tahu. Tapi oleh karena itu firman Tuhan pada siang hari ini menekankan kembali bahwa ketika hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Oleh karena itu, jaga kehidupan kita, jaga perilaku kita, jaga sikap kita. Berat memang sepertinya. Kenapa orang di luar Tuhan mampu melakukan hal ini? Kok kayaknya saya, mau nyimpang-nyimpang dikit kayaknya. Pernah ya Bapak Ibu Saudara, kayaknya mau nyimpang-nyimpang dikit kayak keganjel ya. Kayaknya jangan deh. Saya pernah bercerita sama adik saya, kalau kayak jadi orang sales ya saudara ya, itu main kotor kan bisa aja. Saya kerja di tempat ini misalnya, terus saya nyambi lah ya. Tapi yang tempat pekerjaan yang Tuhan kasih pertama ini tidak jadi fokus buat kita, itu kan nggak boleh. Adik saya juga bilang sama, gue juga jadi pengacara, kalau mau main kotor bisa. Tapi kayaknya ada rasa ngeganjel gitu ya saudara. Ketika kita mau lakuin apa gitu, ya namanya hidup ya, kita butuh money ya, butuh uang. Kita ada kebutuhan apa? Bukan saya bilang kepentingan, kita ada kebutuhan apa. Tetapi kayaknya ada ngeganjel ya saudara. Nah itu adalah Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa jangan, cukuplah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri. Pada saatnya nanti akan tiba, kita baru sadar bahwa oh iya, benar ya, berarti pada saat yang tepat inilah Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. Ketika kita dipimpin oleh Roh, udah suka-sukanya Roh aja. Kayak lagu yang saya suka-sukanya Tuhan aja, mau ngelakuin hidup saya seperti apa, saya mau bagaimana kayak suka-sukanya. Tetapi apa? Asalkan hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan kita oke, terserah Tuhan mau apa, hidup kita gadulan. Ya kan nggak bisa juga. Ketika kita melakukan hidup yang benar, tetapi ada satu proses-proses kehidupan kita yang tidak enak, jalani saja. Kita syukuri aja. Coba kita tanya sama Tuhan, Tuhan,
Saya bersyukur atas proses yang Kau berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin dan percaya kelak ada satu maksud yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh aja ya. Pohon toge sama pohon beringin ketika angin kenceng, kencengan mana kenanya? Pohon beringin. Karena apa? Dia tinggi kan? Jadi badai yang akan dia kena lebih parah dibanding pohon toge. Nah kalau pohon toge kena angin kan ya paling nih ya, kayak orang ngantuk ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ketika proses-proses hidup kita dipimpin oleh Roh, sepertinya badai banyak banget segala macam, kita jangan mengeluh. Karena Tuhan apa? Yang Tuhan inginkan ketika sesuatu terjadi, respon pertama apa yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan. Itu yang kita mau belajar pada siang hari ini. Bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi kita akan mau buka lagi di Galatia 2 ayat ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman Tuhan tegas mengatakan, ketika Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, apa maunya Tuhan? Ya kita serahkan aja sama Tuhan. Kok kita ngebangkang? Kalau suka, kalau senang, berkat, melimpah dan lain sebagainya, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang berikan. Tapi ketika proses kehidupannya nggak enak, kita boleh jalani dalam kehidupan kita, kita mengeluh. Tetapi firman Tuhan di sini menekankan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa dia hidup, tetapi bukan lagi dia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Dan hidup yang kuhidupi sekarang, artinya hidup yang kita jalanin sekarang itu di dalam daging, di dalam jasmani, adalah hidup oleh iman. Ada amin saudara? Amin. Hidup kita ini adalah hidup oleh iman. Saya sampai sekarang berada di sini, yaitu karena iman. Bapak Iyong, Bapak Isun dan lain sebagainya, karena iman. Gereja ini ada sampai 51 tahun nanti itu karena iman percaya jemaat-jemaat di sini. Itulah yang mendasari kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup kita dalam dagingnya adalah hidup karena iman. Artinya iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Oleh karena itu tetaplah, kalau orang bilang ora et labora, bekerjalah dan berdoa, maka iman itu akan menghasilkan segala sesuatu. Tetapi dalam rohani kehidupan kita, bukan hidup kita sendiri, bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap orang-orang yang dipilih Tuhan, proses-proses orang-orang yang dipilih dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, yang tadi saya katakan bahwa respon pertama saudara lah yang Tuhan nilai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu firman Tuhan menekankan bahwa ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, kita harus renungkan bahwa keselamatan yang kita terima karena kasih karunia Tuhan. Kita ada berdiri sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sepertinya apa yang saya katakan ini gampang ya, karena saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara menghadapi apa. Tetapi firman Tuhan siang hari ini menekankan bahwa ketika pimpinan Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa hidup kita karena iman percaya kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Dan firman Tuhan yang terakhir, jadi judul saya adalah hidup di dalam Roh.
Kita akan buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ketika hidup kita dalam pimpinan Roh dan tubuh kita adalah baik Kristus, dan hidup kita bukan kita lagi tetapi di dalam Kristus, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nanti Bapak Fakir tolong bacakan. Galatia pasal 5 ayat ke-22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika hidup kita di dalam roh Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan inginkan kita mempunyai buah-buah roh. Yang pertama adalah kasih. Firman Tuhan katakan bahwa yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tetapi terkadang kita bisa berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin membutuhkan pertolongan, kita nggak kasih. Artinya apa? Orang yang kelihatan aja kita nggak kasih tolong. Terus kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kita mau belajar bahwa ketika dalam pimpinan roh, Tuhan mau kita mempunyai buah-buah roh. Yang pertama adalah tadi kasih. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita dalam segala hal. Berat kalau kita menghadapi proses hidup. Tapi kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, gampang. Selalu bersukacita. Tetapi ketika kita dalam pergumulan, yang Tuhan inginkan, mana buah-buah rohmu? Sukacita yang kedua. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Ketika hidup berkeluarga, walaupun perih, walaupun sepertinya aduh gimana ya Tuhan, tetapi ketika hidup dalam keluarga itu ada damai sejahtera, apa saudara? Seperti orang aus di padang gurun lagi minum sejuk. Karena apa? Karena Tuhan inginkan setiap keluarga-keluarganya Tuhan ada damai sejahtera. Karena dari damai sejahtera kita bawa keluar di dalam aktivitas kita bekerja, di dalam aktivitas kita apapun juga terpancar. Mungkin kalau sekarang Ibu PDM sudah tidak pernah jogging lagi ya Bu ya di GPK. Senam jantung ya. Kalau ada senam jantung, dalam kehidupannya ada damai sejahtera, jadi garam dan terang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kesabaran. Ini yang paling berat. Paling berat sabar. Kalau menurut saya orang Indonesia paling berat ya sabar ya. Ngantri aja, buset. Gak sabar. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa roh yang keempat kesabaran. Kesabaran ini adalah apa? Ya ketika sesuatu terjadi, sabar, bertekun aja. Karena Tuhan inginkan kesabaran dalam kehidupan kita. Rasanya tuh gak enak, pengennya cepet. Tuhan kasih jawaban dong, tak. Berdoa nih hari ini, 2 hari lagi kasih jawaban. Ya bisa aja Tuhan kasih langsung jawaban. Tetapi yang Tuhan inginkan yang kelima adalah kesabaran. Sabar. Ya terkadang saya juga masih introspeksi ya saudara. Ketika di jalan ya kadang ya harus sabar. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah kemurahan. Ini yang Tuhan inginkan juga. Yang keenam adalah kemurahan kita. Bukan hanya murah memberi saja, tetapi kita boleh murah senyum, murah berbagi. Bukan hanya berbagi dalam segi materi dan lain sebagainya. Ketika ada jemaat kita, Bapak Gembala mungkin ada jemaat yang sakit dan lain sebagainya, dia dengan murah berbagi apa? Doa di rumahnya. Ketika kita melihat saudara seiman kita atau saudara kita kandung dan lain sebagainya, dia menghadapi segala sesuatu, kita boleh berbagi melalui berdoa. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara.
Bukan hanya kita bilang materi dan lain sebagainya, tapi ketika kita berkemurahan nanti kita berbagi, berdoa untuk sesama kita, itu Tuhan juga hadir. Dan yang ketujuh, yang keenam, kebaikan. Baik kepada semua orang, terlebih kepada teman pelayanan. Kesetiaan. Kesetiaan melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Itu yang Tuhan inginkan. Memang kesetiaan susah, sulit, tetapi buah roh ini menekankan kepada kita bahwa kesetiaan penting dalam kehidupan kita. Dalam kita berorganisasi, bergereja, dalam kita berumah tangga dan lain sebagainya, kesetiaan itu sangat penting. Karena di sini firman Tuhan katakan bahwa kesetiaan adalah buah roh. Dan yang selanjutnya adalah kelemah lembutan. Ya mungkin tidak bisa juga ketika orangnya dari suku apa dan lain sebagainya, kalau intonasinya keras, bukan berarti dia enggak lembut ya saudara. Ada orang bilang kan, mukanya garang ya, kayak saya, tapi hatinya Hello Kitty. Karena apa? Tidak bisa kita pancarkan dalam kehidupan kita jasmani. Karena firman Tuhan buah roh ini adalah mengenai rohani. Oleh karena itu, ketika kelemah lembutan kita pancarkan dalam kehidupan kita, baik bagi sesama siapapun, orang itu juga pasti akan menilai. Bukan cari muka ya, atau bukan menjilat, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai diri kita dalam berbagai hal yang kita hadapi. Mungkin sebagai kepala keluarga kita menghadapi proses yang kita merasa, waduh kenapa seperti ini ya. Terus tiba-tiba ketika proses ini kita jalanin, belum ada jawaban dan lain sebagainya, imbasnya ke istri dan ke anak, itu nggak boleh. Kita tetap harus menguasai diri. Karena kita yakin bahwa ketika buah-buah roh ini ada dalam kehidupan kita, maka pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sendiri. Dan tadi firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Dan yang paling penting, bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh karena itu, kita mau belajar bahwa secara jasmani memang sepertinya kita ya yang jalan hidup ini, tetapi secara roh Kristus yang ada dalam kehidupan kita, yang memancar bagi kita untuk menjadi berkat dan garamnya. Ini saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita hidup di dalam roh, biarlah roh itu saja yang memimpin kehidupan kita. Saya undang pemain musik. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari.
firman-Mu Tuhan. Di mana firman mengajar kepada kami Tuhan bahwa biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Karena hidup kami adalah penguasaan Kau saja ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kiranya kami belajar Tuhan mempunyai buah-buah Roh dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupannya dimanapun dia ada Tuhan. Keluar bibir dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Tidak lagi rahasia-rahasia firman-Mu kepadanya Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan dia kerjakan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Kau berkati Tuhan. Apapun yang jadi pergumulannya Tuhan, persoalan dan kesusahan dalam nama Yesus berkati Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus memimpin hidupnya, keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami sungguh diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami Bapak. Kami berdoa juga saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Tuhan. Ada yang dimana ada yang sakit Tuhan, Kau jamah sembuhkan. Di dalam ada Bapak Pateo yang sakit Tuhan, Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan kekuatan buat Pateo Tuhan sehingga dia boleh dapat berkarya lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lainnya Tuhan yang mengikuti ibadah online juga Kau berkati. Sebagaimana Kau berkati kami. Sebentar kami akan memberikan persembahannya Bapak. Berkat tantangan yang memberikan maupun yang tidak dapat memberikan Tuhan. Biar kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan ini Pak Tuhan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita memberikan sebagai benteng kepatakan dan kepatakan pembangunan di tangkap pujianku selalu kepadamu. Minggu tanggal 6 Juni jam 10 kita akan mengadakan ibadah raya dengan waktu leader Bapak Kalino, LCD Ibu Deborah, warisan pertama Ibu Syani dan warisan kedua Bapak Ion. Untuk laporan penerimaan persembahan pada tanggal 23 Mei, persembahan pertama 390.000, persembahan kedua 340.000, persembahan ketiga 170 dan amplop pembangunan 240.000. Jadwal pelayanan ibadah doa misa melalui Zoom untuk 2 Juni oleh Bapak Gembala, 9 Juni oleh Ibu PDM Yayang, 16 Juni Bapak Aldi, 23 Juni Bapak Ferdi, dan 30 Juni Ibu Nomi. Jadi kita mempersiapkan jauh-jauh hari. Demikian pengumuman dari saya, mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Jadi saya ingatkan walaupun masih sebulan lagi, jadi tanggal 18 Juli kita ada ibadah ulang tahun gereja di tempat ini.
tetap prokes dilaksanakan, karena mungkin nanti akan ada undangan ya, tapi undangannya ya beberapa orang lah, mungkin paling banyak 10 orang yang bisa hadir. Itu nanti mungkin kalau agak mepet ke sana, ke yang sekarang ditutup hotel ya nggak masalah. Dan rencana meja yang atau lemari yang ada di sana tuh mau diberesin dulu supaya bisa dipakai menjadi tempat duduk. Jadi kita mulai bulan Juni akan mengadakan Wisdom Zoom. Jadi kalau saudara-saudara mau ikut, daftarkan aja nomor HP-nya ke Rocky, nanti biar di setting untuk diberikan ID-nya untuk Zoom, jadi bisa ikut serta. Dan mungkin kalau ada yang keluar dari grup, dimasukin aja lagi di grup LCD. Kemarin ada yang keluar, nanti ya kalau admin dimasukkan kembali. Dan kalau bisa yang ada di grup LCD semuanya ikut ibadah doa Wisdom. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak masalah. Itu saja, nanti sebentar selesai ibadah kita akan dapat untuk para pekerja dan para pelayan di tempat ini. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih bagi semuanya. Puji nama Tuhan. Kita untuk bagi diri, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sangka pujianku kagum akan Engkau.
kasih Bapak untuk berkati kehidupan kami pribadi yang hadir pada kesempatan ibadah hari ini. Di dalamnya ada Ibu Ami, ada Ibu dan saudara kami yang lain. Terima kasih Bapak untuk kemurahan-Mu yang lebih dari kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Kau juga menyertai berkati melindungi kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, di kampung. Terlebih lagi pelaksanaan vaksin COVID-19. Dalam nama Yesus berkati. Sehingga apa yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemudian kemuliaan dan besar. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga rencana ibadah perayaan hari ulang tahun gereja kami yang ke-51 di tempat ini. Dan tanggal 18 Juli yang akan datang. Dalam nama Yesus berkati. Sehingga apa yang kami kerjakan semua boleh berhasil untuk kemudian kemuliaan dan besar. Dan sebentar kami akan rapat untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan pelayanan pengajian di tempat ini. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami dan berkati rapat kami biar dapat semuanya untuk kepujian dan besar. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami. Selesai kami beribadah kemanapun kami pergi, Kau juga yang menyertai berkati menolong dan melindungi kehidupan kami. Dalam sekali-sekali kita pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kami. Umat-Mu yang sakit yang sembuhkan, yang bersedia berkurang. Nah, Bunda sekolahkan memberikan kekuatan dan nanti yang kekurangan Kau limpahkan berkat. Terima kasih Bapak, kalau sebentar ada makanan yang disediakan bagi kami, sucikan, kuduskan di kuasa firman-Mu, menjadi kesehatan dan kekuatan bagi. Terima kasih Bapak yang dalam surga, kami serahkan juga pelaksanaan ibadah doa Kristen melalui Zoom. Dalam nama Yesus Kau berkati, biar semuanya boleh untuk kemuliaan dan kebesaran bagi. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang telah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Nah, sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, arahan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.